Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Rianti, CGP Angkatan 9, SD Negeri Ringin, Depok, Kabupaten Sleman. Video saya kali ini tentang aksi nyata modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya merasa pembelajaran saya sebelumnya itu lebih banyak berpusat pada guru, sehingga murid menjadi kurang mandiri, kurang mengeksplor kemampuan mereka. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya harus berubah. Pembelajaran harus berpusat pada murid. Selain itu, selama pembelajaran saya harus bisa menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Murid bukanlah kertas kosong, mereka mempunyai potensi yang berbeda-beda. Saya juga banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya mulai memperbaiki kegiatan pembelajaran saya melalui diskusi maupun tukar pikiran dengan calon guru penggerak lainnya di ruang kolaborasi maupun ruang elaborasi. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya tentang pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut anak. Saya sebagai guru harus bisa menjadi teladan bagi murid-murid saya. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan. Saya mengubah metode pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Saya menerapkan nilai-nilai mandiri, kolaboratif, kreatif dengan tetap menumbuh kembangkan budi pekerti luhur. Berikut praktik baik aksi nyata yang saya lakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini saya lakukan dengan diskusi dengan teman sejawat terlebih dahulu. Kemudian membuat rencana kegiatan. Tahap yang kedua adalah pelaksanaan. Kegiatan ini terbagi menjadi 3 kegiatan utama. Yang pertama, penugasan kelompok untuk membuat bahan presentasi berkaitan dengan materi pelajaran. Yang kedua, presentasi berkelompok, dan yang ketiga, refleksi. Berikut pelaksanaan kegiatan yang pertama, yaitu anak-anak membuat PowerPoint secara berkelompok untuk bahan presentasi mereka di kelas, kaitannya dengan materi pelajaran IPS, terutama tentang ASEAN. Kegiatan yang kedua yaitu presentasi berkelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk memaparkan hasil pembuatan PowerPoint mereka, yaitu tentang negara-negara anggota ASEAN. Selain presentasi, ada sesi tanya jawab juga, agar anak-anak belajar berbagi ilmu, saling menguatkan. Dengan kegiatan presentasi ini diharapkan kepercayaan diri anak tumbuh. Mereka berani untuk berpendapat, berani untuk tampil di depan kelas. Kegiatan yang ketiga adalah refleksi. Pada kegiatan ini, anak-anak mengungkapkan perasaannya setelah mengikuti pembelajaran. Rata-rata anak-anak merasa senang setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hanya 2 orang saja yang menyatakan perasaan mereka biasa saja. Berikut beberapa tantangan saat pembelajaran. Yang pertama, ada murid yang mendominasi saat kerja kelompok. Solusinya, guru mengingatkan agar saling menghargai. Yang kedua, ada anak yang tidak percaya diri saat presentasi. Solusinya, guru memotivasi dan mengajak murid lainnya untuk memotivasi agar murid tersebut berani tampil di depan kelas. Berikut testimoni dari kepala sekolah, teman sejawat, dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan testimoni berkaitan dengan
kegiatan anak-anak dalam pembuatan PowerPoint untuk mata pelajaran IPS. Materinya adalah ASEAN. Ketika saya amati, anak-anak sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Di samping karena pembelajarannya berbeda dengan pembelajaran waktu-waktu yang telah lalu. Oleh karena itu, kami sangat menyambut gembira dengan kegiatan yang diprakarsai oleh Bu Rianti dalam membimbing anak-anak pembuatan PowerPoint. Setelah anak-anak membuat dan menyusun PowerPoint-nya, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan di depan, kemudian dilanjutkan ada sesi tanya jawab. Luar biasa, anak-anak semangat dan pada umumnya mereka senang. Harapan dengan kegiatan seperti ini pembelajaran menjadi lebih bermakna, anak-anak bisa secara maksimal memahami materi. Kemudian karena perasaan anak-anak senang, maka mudah-mudahan alternatif pembelajaran melalui media ini menjadi salah satu hal yang bisa dikembangkan pada pembelajaran yang lain. Terima kasih kepada Bu Rianti yang telah berkenan membina anak-anak. Semoga nanti bisa diterapkan model pembelajaran yang lain sehingga anak-anak di samping belajar juga bisa memanfaatkan teknologi yang saat ini memang bersama-sama harus kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentu apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang kurang berkenan, saya itu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Selamat berkarya, selamat berinovasi untuk selalu mendampingi anak dalam pembelajaran. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Fitriani, saya guru kelas 3 SD Negeri Gringing, teman sejawat Ibu Rianti. Saya akan menyampaikan testimoni saya setelah mengamati pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu Rianti. Berdasarkan pengamatan saya, pembelajaran yang dilaksanakan Ibu Rianti sudah sesuai dengan karakteristik siswa dan berpusat pada siswa. Kemudian pembelajaran yang telah dilakukan juga sesuai dengan zaman sekarang, yaitu menggunakan IT. Yang saya amati dan perhatikan, anak-anak itu antusias dan sangat semangat dalam mencari sumber informasi untuk mempelajari dan memahami materi yang mereka perlukan. Mereka mencari sumber informasi dari internet dan menggunakan buku referensi. Kemudian setelah itu mereka menuangkan hasil-hasil informasi yang mereka dapatkan di komputer dengan menggunakan aplikasi PowerPoint. Itu hal yang sangat menarik sekali buat anak-anak sekarang. Selain mereka dapat menemukan sendiri, mereka juga dapat menuangkan hasil penemuannya di dalam PowerPoint. Anak-anak sangat puas dan sangat antusias dalam memahami materi tersebut. Kemudian ketika presentasi dapat memberikan kesempatan untuk berbagi kepada anak-anak semuanya. Ada yang menanggapi, kemudian ada yang bertanya, dan yang melakukan presentasi pun juga dapat berbagi kepada teman-temannya. Yang tidak melakukan presentasi pun dapat bertanya ataupun melengkapi materi yang sedang dipresentasikan. Menurut saya
pembelajaran yang disampaikan ini yang telah dilaksanakan Bu Rianti dapat menginspirasi kami sebagai teman sejawat dan dapat digunakan di kelas-kelas yang lain. Dan pembelajaran yang telah dilaksanakan Bu Rianti memang pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kodrat zaman sekarang, sesuai dengan karakteristik siswa saat ini. Demikian testimoni saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudamayanti Mamurwati. Saya duduk di kelas 6 SD Negeri Gringin. Saya akan mengomentari pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Yanti. Nah, menurut saya pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Yanti itu menyenangkan karena kemarin kami disuruh untuk membuat PowerPoint tentang pembelajaran IPS ASEAN. Kami mencari sumber dari internet dan kami mempresentasikan. Kemudian ada sesi tanya jawab dan ada penguatan dari Bu Yanti. Secara garis besarnya, saya sangat menyukai pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Yanti. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata modul 1.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.